Anda kembali bersama kami di Breaking News pemirsa dan kita langsung lihat situasi terkini di ruang sidang Gedung Mahkamah Konstitusi. Semua pihak terlihat sudah hadir, baik dari pihak pemohon yaitu tim Ganjar Mahfud, kemudian tim termohon KPU, dan juga ada pihak pemberi keterangan yaitu Bawaslu. Sidang sesi kedua dalam sidang perdana gugatan Pilpres 2024 ini dijadwalkan akan berlangsung sekitar 7 menit lagi pemirsa di pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ini adalah sesi kedua di mana giliran dari tim Ganjar Mahfud yang menyampaikan petitum ataupun membacakan gugatannya. Setelah tadi di pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat adalah tim dari Anies Mohaimin yang menyampaikan gugatannya. Dan pemirsa, kita masih menunggu sekitar 5 menit lagi sidang untuk tim Ganjar Mahfud. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Kita mulai persidangan. Persidangan perkara nomor 2 garis miring PHPU titik pres garis datar 22 Romawi garis miring 2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan yang hadir untuk pemohon. Terima kasih Yang Mulia. Kami dari pemohon hadir lengkap pada kesempatan ini. Ada 12 advokat dan 2 prinsipal. Sebelah kiri saya Pak Ganjar, kemudian di sebelah Pak Ganjar Pranowo ada Pak Mahfud MD, kemudian di sebelah Pak Mahfud MD ada Pak Magdir Ismail, kemudian di baris kedua ada Pak Henry Yosodiningrat, kemudian di sebelahnya Pak Henry ada Pak Ignatius Andi, kemudian ada Saudara Lutfi Yazid, dan di sebelahnya Saudara Lutfi, Saudara Rashid Ridho, dan kemudian Saudara Yanwar Wasesa. Kemudian ada Saudara Damian Agata, dan di belakang ada Anissa Ismail, kemudian Ragahdo Yosodiningrat, kemudian ada Saudara Heru Muzaki, dan Saudara Rangga Sujud Widikda, dan saya sendiri Todung Mulya Lubis. Terima kasih Yang Mulia. Baik Pak Todung, jadi dari
kuasa hukum dan prinsipal pemohon. Atas permohonan saudara ada permohonan menjadi pihak terkait yang oleh mahkamah telah dideklar dan diterima permohonannya menjadi pihak terkait. Silakan diperkenalkan pihak terkait. Terima kasih Yang Mulia. Pihak terkait yang hadir pada kesempatan ini terdiri atas 14 orang advokat, sedangkan prinsipal tidak hadir pada kesempatan ini. Adapun tim advokat yang hadir pada kesempatan ini, pertama adalah saya sendiri, Yusril Iza Mahendra. Sebelah kanan saya ini Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM. Di sebelah kanan sekali Dr. Fahri Bahmid. Kemudian Saudara Maulana Bungaran di sebelah kiri saya. Kemudian Pak nomor 5 Hidayat Bostam. Mohon berdiri. Kemudian 6 Duyanto Prihartono. Kemudian Andra Reinhardt. Kemudian Munatsir Mustaman. Kemudian Martin Lukas. Kemudian nomor 10 Dr. Mahbub. Kemudian nomor 11 Raihan Hudiana. Nomor 12 Nurul Firdausi. 13 Dr. Nyana Wangsa. Dan 14 Sri Siduwati. Baik, Prof. Yusril. Kemudian dari pihak Bawaslu, Pak Bagja. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Bagja, Ketua Bawaslu Indonesia. Samping kiri saya Bapak Toto Haryono, anggota Bawaslu RI. Samping kiri Bu Loli Suhenti, anggota Bawaslu RI, dan juga Pak Herwin Malonda, anggota Bawaslu Indonesia. Terima kasih Yang Mulia. Baik, dari termohon. Mohon izin Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir prinsipal Bapak Hashim Asyari, Ketua KPU, dan beliau akan memperkenalkan anggota KPU yang hadir Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis yang kami hormati, anggota KPU prinsipal hadir 4 orang. Yang pertama Mbak Betty Epsilon Idrus. Yang kedua Mas Agus Milas. Yang ketiga Mas Muhammad Afifuddin. Dan saya sendiri Hashim Asyari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hashim. Baik, agenda persidangan siang hari ini adalah untuk Izin Yang Mulia. Tim kuasa hukumnya belum kenalan. Silakan. Baik. Prinsipal didampingi oleh kuasa hukum. Ada Mbak Liani Afrianti, Mas Muhammad Ruliandi, Mas Victor Santosa Tendiasa, Mas Mohtar Said, Mas Wildan Sukoya, Mas Edo Ermansyah, dan saya sendiri Hifdil Alim Yang Mulia. Terima kasih. Baik, jadi saya ulang. Agenda persidangan siang hari ini adalah untuk mendengar pokok-pokok permohonan yang disampaikan oleh pemohon nomor 2. Untuk itu diberi kesempatan kepada tim kuasa hukum ataukah prinsipal. Mungkin akan ada yang disampaikan terlebih dahulu ataukah mau langsung? Ada Yang Mulia, terima kasih Yang Mulia. Kami memahami Yang Mulia bahwa kami diberikan kuota waktu 90 menit, kalau saya tidak salah. Iya. Kami ingin mengajukan permohonan. Kuota waktu 90 menit itu diberikan kepada tim kuasa hukum untuk membacakan permohonan PHPU. Iya. Jadi ini di luar waktu yang Iya. diberikan Untuk kepada prinsipal 10 menit, Bapak. Jadi prinsipal 10 menit, Iya. kuota waktu untuk tim kuasa hukum 90 menit, Betul. jadi 100 menit. Betul. Terima kasih Yang Mulia. Nah, kemudian yang kedua Yang Mulia, kami dari tim kuasa hukum akan membacakan bagian-bagian penting dari permohonan PHPU kami. Dan dalam hal ini saya hanya akan membacakan opening statement dan petitum pada akhirnya. Tapi ada 3 anak muda yang akan membacakan secara bergantian permohonan PHPU tersebut. 3 sudah termasuk Bapak. Tidak, 3 anak muda.
Tiga Iya. anak muda membacakan beberapa bagian yang penting kita anggap dari PHP. 3 termasuk Bapak. Jadi kalau anak muda mau tampilkan 2 saja. 2 saja. Iya, itu bagian dari penyampaian pokok-pokok permohonan. Ya saya mohon kalau bisa diberikan 2 Bapak. tiga-tiganya. 2 2 saja. 2 plus 1 plus Bapak. Kalau prinsipal mau menyampaikan terdiri 10 menit, silakan. Oke. Terima kasih Yang Mulia. Bisa dimulai. Silakan. Prinsipal dulu atau kuasa hukum dulu? Saya usul prinsipal dulu Yang Mulia. Silakan, Pak Ganjar, Silakan Pak Ganjar. Prof. Mahfud atau salah satu. Ya. Ini satu lagi. Bisa di podium. Satu lagi Yang Mulia. Saya mohon prinsipalnya bisa bergantian Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud masing-masing 5 menit. Silakan. 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 Terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sangat saya muliakan Ketua Majelis dan seluruh anggota, termohon, pihak terkait, Bawaslu, dan teman-teman saya dari pemohon. Saudara-saudara sekalian yang sangat saya hormati, seluruh warga negara yang saya junjung tinggi. 79 tahun lalu para bapak bangsa memproklamasikan kemerdekaan negara kita dengan keyakinan bahwa menjadi bangsa merdeka adalah jalan untuk mewujudkan semua bentuk kebaikan bagi kehidupan seluruh warga di negeri kepulauan ini. Sekarang kita berada dalam keprihatinan besar. Semua kepala yang berpikir kritis di antara kita yang peduli pada kehidupan negara dan bangsa yang bermartabat sedang mempertanyakan apakah negara ini bisa setia pada cita-cita luhur yang melandasi kelahirannya. Negara ini lahir dengan visi untuk menjunjung kemanusiaan, kesetaraan, dan keadilan. Dan setiap negara dengan visi mulia semacam itu niscaya menghendaki kepemimpinan yang sanggup menomorsatukan kepentingan dan kesejahteraan warga di atas kepentingan pribadi mereka yang berkuasa. Kita telah menjadi saksi bahwa pada satu titik dalam perjalanan bangsa ini, seluruh warga negara pernah dipersatukan oleh semangat yang sama untuk melakukan reformasi. Untuk apa? Untuk memperjuangkan hal yang sangat esensial bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mengkoreksi pemerintahan yang saat itu kita anggap melenceng, membelenggu kebebasan warga, menebar ketakutan, dan menjauhkan negara ini dari cita-cita luhurnya. Dan kita tahu bahwa reformasi bukanlah sesuatu yang kita dapatkan cuma-cuma. Saudara-saudara kita, kerabat kita, dan sahabat kita menjadi korban. Dan kita harus rela kehilangan mereka selamanya. Mereka mengikhlaskan hidup mereka agar negara ini benar-benar dijalankan dengan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada seluruh warga negara oleh pemerintahan yang mampu memikul amanat proklamasi. Hanya setelah reformasi kita bisa menikmati kebebasan menyuarakan pendapat. Hanya setelah reformasi kita menikmati demokrasi yang lebih bebas dan terbuka. Hanya setelah reformasi seluruh warga negara mendapatkan hak mereka untuk memilih pemimpin yang mereka percayai. Dan hanya setelah reformasi kita bisa menegaskan aturan bahwa periode kepemimpinan harus dibatasi. Karena itu kita akan selalu menghormati mereka yang telah merelakan hidup demi memperjuangkan reformasi. Sebagian dari kita mungkin melupakan pengorbanan mereka, melupakan air mata dan kepedihan keluarga-keluarga yang kehilangan orang-orang yang mereka cintai, dan melupakan semangat yang mendasari gerakan reformasi 25 tahun yang lalu. Kami berada di sini dengan niat sederhana, ialah mengingatkan orang-orang yang cepat lupa bahwa kita semua yang setia pada cita-cita reformasi akan selalu mengingat pengorbanan mereka dan menghidupkan semangat mereka di hati kami. Tugas besar kita hari ini adalah meneguhkan diri dan bersumpah kepada diri sendiri bahwa kematian mereka yang berjuang demi reformasi bukanlah kematian sia-sia. Kita harus bersatu untuk selalu merawat ingatan kita. Kepada mereka yang mudah lupa, kita perlu menegaskan bahwa kita selalu ingat akan harga yang harus dibayar untuk memperjuangkan tegaknya demokrasi di negara ini. Kita selalu ingat
akan tanggung jawab yang melekat pada setiap generasi untuk mewariskan keteladanan yang luhur kepada generasi mendatang. Kita selalu ingat bahwa demokrasi bisa dinodai oleh mereka yang hanya mempedulikan kekuasaan dan mendahulukan kepentingan pribadi. Dan kita selalu ingat bahwa apa yang harus kita lakukan ketika situasi menghendaki, kita melakukan sesuatu. Maka hari ini kami menggugat. Dan lebih dari sekedar kecurangan dalam setiap tahapan pemilihan presiden yang baru lalu. Yang mengejutkan bagi kita semua adalah benar-benar menghancurkan moral, adalah menyalahgunakan kekuasaan. Saat pemerintah menggunakan segala sumber daya negara untuk mendukung kandidat tertentu, saat aparat keamanan digunakan untuk membela kepentingan politik pribadi, maka itulah saat bagi kita untuk bersikap tegas bahwa kita menolak semua bentuk intimidasi dan penindasan. Kita menolak dibawa mundur ke masa sebelum reformasi, kita menolak pengkhianatan terhadap semangat reformasi. Kami menggugat sebagai bentuk dedikasi kami untuk menjaga kewarasan, untuk menjaga agar warga tidak putus asa terhadap perangai politik kita, dan untuk menjaga impian semua warga negara tentang Indonesia yang lebih mulia. Dan bagi kami, ini impian yang harus kita kejar, agar setiap langkah kita meninggalkan jejak tak terlupakan bagi masa depan yang lebih baik. Terima kasih, dan Tuhan merahmati kita semua, Tuhan merahmati Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua dan anggota Majelis Hakim yang mulia, saudara termohon dari KPU, pihak terkait dari kuasa hukum Paslon 2 dan saudara dari Bawaslu. Dalam perjalanannya yang mulia, MK Indonesia pernah memberi warna progresif bagi perkembangan hukum konstitusi di Indonesia dan pernah dinilai sebagai lembaga penegak hukum yang sangat kredibel. Harvard Handbook tahun 2012 seperti ditulis oleh Tom C. menilai MK Indonesia adalah salah satu dari 10 MK paling efektif di dunia. Studi tentang perjalanan masa lalu MK yang bagus pernah ditulis juga dalam beberapa jurnal ilmiah. Dari Amerika Serikat ada disertasi yang ditulis oleh Pastor Stefanus Hendrianto yang kemudian diterbitkan dalam bentuk buku berjudul Law and Politics of Constitutional Courts, Indonesia and the Search for Judicial Heroes, diterbitkan oleh penerbit ternama di Amerika. Dari IAIU Malaysia lahir disertasi karya Iwan Satriawan, Role of the Constitutional Court in Consolidating Democracy in Indonesia. Ada juga disertasinya Rifli Harun tentang hukum dan sengketa pemilu. Apresiasi terhadap MK Indonesia dalam keberaniannya membuat landmark decisions muncul dalam berbagai makalah forum ilmiah, jurnal akademik, dan berbagai media. Bahkan dalam konteks penyelesaian sengketa pemilu, Begawan Hukum Sacipto Raharjo pernah menulis tulisan di harian Kompas 14 Juli 2009 dengan judul Tribute untuk Mahkamah Konstitusi, yang di dalamnya mengatakan begini: mungkin kita perlu mendirikan sebuah monumen agar orang selalu mengingat bahwa Indonesia pernah memiliki Mahkamah Konstitusi yang bekerja dengan penuh penghormatan, tidak takut terhadap intimidasi. Harian Media Indonesia 7 Juli 2009 menulis editorialnya dengan judul Hormat untuk Mahkamah Konstitusi, yang alinea pertamanya dimulai dengan kalimat untung ada Mahkamah Konstitusi. Majelis Hakim yang mulia, salah satu kunci pernah banjirnya apresiasi terhadap MK adalah keberanian MK dalam membuat landmark decisions, keputusan monumental dengan berani menembus masuk ke relung keadilan substantif sebagai sukma hukum, bukan sekedar keadilan formal prosedural semata. Dalam hal pengujian undang-undang misalnya, teori OPL atau Open Legal Policy itu lahir atau sekurang-kurangnya secara resmi digunakan pertama kali oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam hal pelaksanaan pemilu, MK memperkenalkan pelanggaran TSM yang kemudian diadopsi di dalam tata hukum kita. Mahaguru Hukum Tata Negara Profesor Yusril Iza Mahendra saat ikut menjadi ahli pada sengketa hasil pemilu 2004
dan bersaksi di MK pada tanggal 15 Juli mengatakan bahwa penilaian atas proses pemilu yang bukan hanya pada angka harus dilakukan oleh MK. Pandangan ini bukan pandangan lama, melainkan pandangan yang selalu baru, yang justru terus berkembang sampai sekarang. Menjadikan MK hanya sekedar mahkamah kalkulator, menurut Pak Yusril, adalah justru merupakan pandangan lama yang sudah diperbarui sekarang. Di berbagai negara judicial activism banyak dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung. Beberapa negara membatalkan hasil pemilu yang dilaksanakan secara curang dan melanggar prosedur seperti Australia, Ukraina, Bolivia, Kenya, Malawi, dan Thailand serta beberapa negara yang satu disebut ada Belarusia yang dinilai sebagai shame institution atau institusi pengadilan palsu karena selalu diintervensi oleh pemerintah. Akhirnya kami tahu sungguh berat bagi MK dalam sengketa hasil pemilu ini. Pastilah selalu ada yang datang kepada hakim yang mulia untuk mendorong agar permohonan ini ditolak. Dan pasti ada pula yang datang yang meminta agar MK mengabulkannya. Yang datang mendorong dan meminta itu tentu tidak harus orang atau institusi, melainkan bisikan hati nurani yang datang bergantian di dada para hakim, yaitu bisikan yang selalu terjadi antara ammaroh dan mutmainnah. Saya memaklumi tidak mudah bagi para hakim untuk menyelesaikan perang batin ini dengan baik. Tetapi akhirnya kami berharap MK mengambil langkah penting untuk menyelamatkan masa depan demokrasi dan hukum di Indonesia. Jangan sampai timbul persepsi bahkan kebiasaan bahwa pemilu hanya bisa dimenangkan oleh yang punya kekuasaan atau yang dekat dengan kekuasaan dan mempunyai uang berlimpah. Jika ini dibiarkan terjadi, berarti keberadaan kita menjadi mundur. Kami berharap agar Majelis Hakim MK dapat bekerja dengan independen, penuh martabat dan penghormatan. Bagi kami yang penting bukan siapa yang menang, siapa yang kalah. Bagi kami masalah ini adalah beyond election, melainkan harus merupakan edukasi kepada bangsa ini untuk menyelamatkan masa depan Indonesia dengan peradaban yang lebih maju melalui antara lain berhukum dengan elemen dasar sukmanya, yaitu keadilan substantif, moral, dan etika. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya lanjutkan Yang Mulia. Silakan. Majelis Hakim Konstitusi yang kami muliakan. Kami berdoa semoga Majelis Hakim Konstitusi yang mulia diberikan kesehatan dan kekuatan dalam memeriksa sengketa hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2024, memeriksa dengan hati yang jernih dan berjalan dalam koridor konstitusi, hukum, dan moral yang menuntun kita semua. Izinkan kami Yang Mulia tidak mengikuti sistematika yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi. Kami ingin memulai dengan membaca sebagian dari petitum yang akan kami sampaikan, lalu diikuti dengan penjelasan mengapa kami melakukan hal ini. Ini memang tidak lazim, namun kami percaya bahwa Majelis Hakim yang mulia perlu memahami urgensi dari sengketa Pilpres 2024 ini dalam perjalanan kehidupan kita berbangsa dan bernegara, terlebih-lebih dalam perjalanan reformasi yang kita mulai sejak tahun 1999. Reformasi, sebagaimana kita ketahui, adalah titik balik sejarah setelah 32 tahun berada dalam pemerintahan otoriter Orde Baru, di mana demokrasi hanya hiasan bibir, di mana pemilihan umum hanyalah pro forma, di mana kecurangan pemilihan umum sudah menjadi norma, dan di mana hak berdemokrasi dipenggal oleh kebijakan otoritarian yang dikendalikan oleh pemerintahan militer, di mana masyarakat sipil hanya menjadi pelengkap penderita. Reformasi adalah masa depan Indonesia. Masa depan demokrasi, supremasi hukum, hak asasi manusia, pluralisme, dan kesejahteraan. Inilah tujuan akhir reformasi. Sayangnya, bukannya kita semakin melangkah maju mencapai tujuan reformasi, tetapi kita tergagap-gagap
dan melangkah mundur jauh ke belakang, demokrasi kita menjadi flawed democracy atau demokrasi cacat, dan negara kita menjadi negara yang rapuh atau fragile state, dan negara yang menjalankan kebijakan represif atau illiberal policies. Kita mesti kembali ke tekad reformasi yang kita canangkan tahun 1999. Kita mesti menegakkan kembali demokrasi, supremasi hukum, hak asasi manusia, pluralisme, dan kesejahteraan sosial. Dalam konteks ini, kami ingin membacakan sebagian dari petitum yang kami sampaikan dalam permohonan yang kami ajukan kepada Majelis Hakim yang mulia. Petitum tersebut adalah yang ketiga, mendiskualifikasi Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka selaku pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024. Yang keempat, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemungutan suara ulang untuk pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 antara Haji Anies Rashid Baswedan, Haji Muhaimin Iskandar sebagai pasangan calon nomor urut 1, dan Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD selaku pasangan calon nomor urut 3 di seluruh tempat pemungutan suara di seluruh Indonesia selambat-lambatnya pada tanggal 26 Juni 2024. Majelis Hakim yang kami muliakan, petitum ini kami bacakan di awal karena kami ingin meminta perhatian Majelis Hakim Konstitusi yang mulia untuk melihat urgensi perkara perselisihan hasil pemilihan umum tahun 2024 kali ini. Pilpres 2024 kali ini bukanlah pemilihan umum presiden dan wakil presiden biasa. Tetapi seperti yang banyak dikeluhkan oleh banyak orang, bahwa Pilpres 2024 dipenuhi oleh pelbagai pelanggaran pemilihan umum yang seharusnya dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, seperti yang dimaksudkan dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 sudah dilanggar secara terang-terangan. Pelanggaran yang terjadi, yang oleh sebagian orang disebut sebagai kejahatan, akan kami buktikan kemudian pada bagian selanjutnya. Namun perlu kami tekankan bahwa pembuktian itu menurut MKRI, bahwa pembuktian itu menuntut Mahkamah Konstitusi untuk berani melakukan pembuktian yang tidak sempit, terbatas pada perbedaan perolehan suara antar pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pembuktian harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup pelanggaran atau kejahatan yang terjadi pada pra-pencoblosan, pencoblosan, dan pasca pencoblosan. Dalam perkara PHPU, presiden dan wakil presiden selama ini, MKRI hanya menyentuh persoalan perolehan suara dan perbedaan perolehan suara. Mahkamah Konstitusi tidak melihat keseluruhan integritas pemilihan umum, di mana proses pada tahap pra-pencoblosan, pencoblosan, dan pasca pencoblosan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Desain konstitusional kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan persoalan PHPU, termasuk pemilihan umum presiden dan wakil presiden, adalah desain yang luas dan menyeluruh, dalam artian memeriksa semua pelanggaran yang terjadi pada semua tahapan. Makna pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 jelas mengamanatkan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan PHPU itu dengan melihat semua pelanggaran dalam semua tahapan. Saya tidak akan membacakan isi pasal 24C ayat 1, saya akan lanjut saja, tapi itu yang ditulis pada pasal 24C ayat 1. Ada frasa di dalam pasal itu yang berbunyi memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Frasa ini adalah frasa yang luas dan menyeluruh, di mana maksud dari pembuat pasal ini jelas bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang, malah berkewajiban untuk memeriksa perkara PHPU, presiden dan wakil presiden secara lengkap, melihat semua tahapan dalam perspektif yang holistik. Inilah desain konstitusional yang bisa kita simpulkan hanya dengan membaca bunyi pasal itu. Kita tidak membutuhkan tafsir lain karena tafsirnya sangat jelas, malah tidak memerlukan penafsiran sama sekali. Kami memohon Mahkamah Konstitusi
untuk keluar dari praktek penyelesaian sengketa PHPU Presiden dan Wakil Presiden yang sempit, yang hanya memeriksa perolehan dan perbedaan suara para calon presiden dan wakil presiden. Peraturan perundangan di bawah Undang-Undang Dasar 1945 tidak bisa meredusir kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa PHPU Presiden dan Wakil Presiden menjadi hanya sebatas perolehan dan perbedaan perolehan suara yang mereka dapatkan pada saat pencoblosan. Kalau Mahkamah Konstitusi tetap memeriksa persoalan sengketa PHPU Presiden dan Wakil Presiden sebatas perolehan dan perbedaan suara semata, maka Mahkamah Konstitusi dapat dikatakan telah melanggar pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi tidak saja memilih berada dalam zona nyaman karena tidak menggunakan kewenangannya, tapi sekaligus Mahkamah Konstitusi ikut melanggar pelaksanaan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Jadi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia memiliki beban sebagai the guardian of the constitutions untuk menjaga terselenggaranya pemilihan umum yang berintegritas, dalam artian langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pada saat Mahkamah Konstitusi menemukan bukti bahwa Pilpres 2024 itu tidak memiliki integritas sama sekali, penuh dengan pelanggaran dan kejahatan pemilihan umum dalam tanda kutip, maka satu-satunya pilihan buat Majelis Hakim Konstitusi yang mulia adalah membatalkan hasil pemilihan umum yang dalam hal ini berarti mendiskualifikasi pasangan calon yang tidak memenuhi syarat dan atau melanggar peraturan perundangan serta memerintahkan pemungutan suara ulang. Inilah putusan konstitusional, putusan yang sesuai dengan hukum dan keadilan. Majelis Hakim yang kami muliakan, Mahkamah Konstitusi lahir sebagai anak kandung reformasi yang dimaksudkan untuk menjaga konstitusi. Karena itu dia disebut sebagai the guardian of the constitution. Dan untuk mencegah terulangnya pelanggaran konstitusi yang dilakukan pada zaman pemerintahan Orde Baru. Mahkamah Konstitusi karenanya memiliki tempat dan peran sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebelum reformasi tidak ada Mahkamah Konstitusi. Yang ada adalah Mahkamah Agung. Tetapi sejarah membuktikan bahwa Mahkamah Agung pada waktu itu telah dibajak oleh pemerintah. Seorang ilmuwan yang bernama Sebastian Pompe yang mempelajari mengenai Mahkamah Agung untuk disertasi doktoralnya menyimpulkan bahwa Mahkamah Agung telah dirobohkan. Disertasinya berjudul The Collapse of the Supreme Court. Mahkamah Agung roboh karena dirobohkan oleh kekuasaan dan dirobohkan juga oleh kondisi internal yang inkompeten dan korup. Pada awal reformasi, reputasi Mahkamah Agung sudah jatuh ke titik nadir. Mahkamah Konstitusi didirikan antara lain untuk mengisi kekosongan dalam mengawal konstitusi. Karena itu Mahkamah Konstitusi disebut sebagai the guardian of the constitutions. Masyarakat menaruh harapan sangat tinggi terhadap Mahkamah Konstitusi. Dalam 10 tahun pertama Mahkamah Konstitusi mendapatkan trust dari masyarakat bahwa Mahkamah Konstitusi akan mampu mengawal perjalanan bangsa, menegakkan supremasi hukum dan demokrasi, hak asasi manusia, pluralisme, dan keadilan. Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi secara bertahap mengalami kemunduran. Bukan saja karena putusan-putusan yang